Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersun Arif, senang sekali bisa terus menjumpai Anda semua. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto baru saja menerbitkan telegram berupa perintah siaga satu untuk seluruh prajurit TNI. Banyak yang terkejut dan bertanya-tanya apa sesungguhnya yang terjadi. Apakah eskalasi perang di Teluk setelah Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran dan kemudian Iran membalas dengan menyerang berbagai pangkalan militer dan kepentingan Amerika Serikat, termasuk konsulat di sejumlah negara sekutunya di Timur Tengah, ini berkembang tidak terkendali dan kemudian mendorong dunia ini menuju satu posisi yang tidak terhindarkan, yakni menuju Perang Dunia Ketiga seperti yang disampaikan oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Atau ada penyebab lain, termasuk keputusan Indonesia menunda pembicaraan keterlibatan di Board of Peace yang ini mungkin dikhawatirkan menyebabkan kemarahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang orangnya memang sering tidak terduga ya. Padahal kan kalau kita melihat tanda-tandanya perang di Timur Tengah atau perang di Teluk ini menuju deeskalasi ya, mulai mendingin, menurun lah ya begitu ya. Soal ini menjadi spekulasi yang sangat luas setelah surat telegram rahasia Panglima itu muncul di media. Sebab sejauh ini boleh dibilang sangat jarang, bahkan mungkin bisa kita sebut belum pernah terjadi bila dikaitkan dengan konflik global ataupun regional. Kemudian Panglima TNI menerbitkan telegram atau menerbitkan perintah siaga satu. Sebagai contoh pada kasus perang antara Rusia dan Ukraina, setelah Rusia menyerbu Ukraina kan TNI juga tidak menetapkan siaga. Saat itu Presiden Jokowi malah mencoba menjadi penengah ya antara Ukraina dengan Rusia, sama seperti Prabowo yang kini menawarkan diri jadi juru damai. Nah, kalau kita merunut ke belakang ini ya TNI itu memang pernah menetapkan siaga tempur ya. Ini pernah terjadi di Papua pada tanggal 18 April 2023. Ini disebabkan oleh serangan kelompok kriminal bersenjata yang menewaskan prajurit Yonif Rider 321 yang saat itu melakukan operasi penyelamatan pilot Susi Air di Nduga, Papua Pegunungan. Ini pada waktu itu Panglima TNI Yudo Margono menyebutnya sebagai menyebut siaga tempur itu bukan operasi militer tapi. Sementara siaga tempur di Natuna sebelumnya juga diberlakukan pada Januari 2020 saat Panglima TNI dijabat oleh Marskal Hadi Cahyanto. Ini dipicu karena banyaknya kapal nelayan asing terutama Cina yang menerobos wilayah laut Indonesia di Natuna Utara. Siaga tempur itu kata Hadi Cahyanto untuk menjaga wilayah kedaulatan, landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif atau ZII. Saat itu gelar pasukannya dipimpin oleh Laksamana Madya Yudo Margono saat dia masih menjabat sebagai Pangkogap Wilhan I. Jadi dari lihat ini terdekat saja memang enggak siaga satu ini apalagi secara nasional ini memang cukup mengejutkan. Apalagi kalau kita membaca itu kan ada 7 perintah dari Panglima TNI. Ini tertuang dalam telegram Panglima TNI nomor TR garis miring 283 garis miring 2026 yang ditandatangani oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letnan Jenderal Bobi Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Yang pertama, Panglima Komando Utama Operasi Pangkotama Ops ini diminta menyiagakan personel dan alat utama sistem persenjataan. Selain itu, mereka juga diperintahkan melakukan patroli di objek vital strategis dan sentra perekonomian. Patroli itu meliputi bandara, pelabuhan laut maupun sungai, stasiun kereta api, terminal bus, hingga fasilitas penting seperti kantor perusahaan listrik negara. Yang kedua, Komando Pertahanan Udara Nasional diperintahkan melaksanakan deteksi dini serta pengamatan udara secara terus-menerus selama 24 jam. Ketiga, Badan Intelijen Strategis diminta menginstruksikan atase pertahanan RI di negara-negara yang terdampak konflik untuk mendata dan memetakan kondisi warga negara Indonesia. Selain itu juga diminta menyiapkan rencana evakuasi jika diperlukan. Langkah tersebut dilakukan dengan koordinasi bersama Kementerian Luar Negeri serta perwakilan diplomatik Indonesia di negara terkait. Yang keempat, Kodam Jaya diperintahkan meningkatkan patroli di berbagai objek vital serta strategis serta kawasan kedutaan besar di wilayah DKI Jakarta guna menjaga situasi keamanan tetap kondusif.
Kelima, Satuan Intelijen TNI diminta melakukan deteksi dini serta pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan di objek vital strategis dan kawasan kedutaan. Keenam, seluruh badan pelaksana pusat TNI diminta melaksanakan kesiapsiagaan di satuan masing-masing. Yang ketujuh, setiap perkembangan situasi yang terjadi di lapangan harus segera dilaporkan kepada Panglima TNI. Ini kalau kita melihat perintah siaga satunya ini, nanti jangan kaget ya kalau kemudian di jalan-jalan di beberapa tempat strategis di Jakarta, di kota-kota lain seluruh Indonesia itu pasukan TNI melakukan patroli dan jumlahnya pasti sangat mencolok. Jadi jangan dianggap kita mau perang ya. Ini kita siap siaga sajalah gitu ya. Ya wajar kalau banyak yang nanti pasti akan terkejut ya, karena status siaga satu secara nasional akibat ketegangan global yang merupakan langkah yang sangat langka dalam sejarah TNI. Secara doktrinal, siaga satu biasanya diberlakukan untuk ancaman yang bersifat langsung, nyata, dan berada di depan mata, seperti konflik perbatasan atau situasi keamanan dalam negeri yang genting. Nah, mari kita bandingkan dengan beberapa konflik global yang pernah terjadi dan kemudian kita bisa membayangkan mengapa terjadi situasi seperti ini saat ini, kenapa Panglima TNI memerintahkan untuk siaga satu. Yang terdekat tentu saja adalah perbandingan dengan konflik Rusia-Ukraina ini tahun 2022. Saat perang Rusia-Ukraina pecah pada Februari 2022, TNI tidak memberlakukan status siaga nasional. Respon TNI saat itu lebih fokus pada aspek kemanusiaan, evakuasi WNI dari Kiev, dan pengamanan KTT G20 di Bali yang kebetulan dilaksanakan di tahun yang sama. Paling-paling juga ada soal beberapa disertir dari TNI, kayaknya satu orang kalau nggak salah, yang lainnya ada dari Polri atau seperti itu kalau seingat saya ya, yang ikut dan menjadi bergabung dalam pasukan Rusia pada waktu itu. Seperti itu saja paling ya yang kita TNI kemudian menyampaikan pernyataannya. Jadi perbedaan utamanya meskipun dampak ekonominya pada waktu itu terasa global, karena kan banyak sekali Indonesia juga terdampak, terutama gandum ya, karena sekarang tuh gandum tuh sudah jadi salah satu bahan baku makanan pokok di Indonesia gitu, dan kita banyak mengimpor dari mana, dari Ukraina itu karena ya itu tadi, makanya pada waktu Presiden Joko Widodo pada waktu itu dia mengajukan diri menjadi penengah, diplomat dari Australia meledeknya bahwa ini diplomasi mie instan ya, karena Indonesia kan sekarang ini berupa konsumsi mie instannya sangat tinggi dan terganggu karena perang di Ukraina. Nah, tapi pada waktu itu perang di Ukraina itu dianggap sebagai konflik daratan yang terlokalisasi secara militer di Eropa Timur. Sebaliknya konflik di Timur Tengah saat ini melibatkan serangan langsung Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Yang ini bisa memiliki risiko api perperangan itu menyebar ke jalur maritim vital, Selat Hormuz, dan ini sudah terjadi sekarang dan berpotensi memicu aktivasi Pakta Pertahanan Global dari NATO. Karena kan Iran sudah menutup Selat Hormuz dan dia hanya mengizinkan kapal-kapal dari Cina dan Rusia yang lewat di situ. Oh, Korea Utara katanya juga ikut juga diizinkan di situ ya. Jadi kalau kita lihat situasinya memang berbeda. Nah, apalagi kalau dibandingkan dengan konflik regional atau domestik ya, yang saya sebut sebelumnya. Kalau regional itu Natuna, kalau domestiknya Papua. Jadi kalau kita lihat catatan sejarah terbaru, TNI memang lebih sering menggunakan istilah siaga tempur yang cakupannya terbatas secara geografis. Natuna tahun 2020 peningkatan status menjadi siaga tempur. Ini siaga tempurnya pun laut ya. Dilakukan hanya untuk Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, Kakogab Wilhan 1. Ini adalah respon terhadap masuknya kapal-kapal Coast Guard dari Tiongkok yang mengawal kapal-kapal nelayan Cina yang melanggar wilayah laut dari Indonesia. Sementara pada Papua tahun 2023 siaga tempurnya waktu itu ya ini siaga tempur darat di wilayah tertentu di Papua, itu lebih pada setelah serangan KKB, dan pada waktu itu disebut sebagai operasi militer. Jadi apa bedanya dengan siaga tempur kali ini? Ini pertama cakupannya nasional ya. Perintah ini berlaku untuk seluruh jajaran TNI darat, laut, udara, bukan hanya satuan yang di perbatasan. Kemudian yang kedua, ini ancamannya asimetris. Jadi fokusnya bukan pada invasi militer asing di wilayah RI, melainkan pada stabilitas domestik.
ada kekhawatiran bahwa konflik Iran versus Amerika dan Israel akan memicu pergerakan kelompok-kelompok di dalam negeri yang memanfaatkan situasi global, aksi terorisme atau demonstrasi besar-besaran di kedutaan asing. Tetapi menurut saya harus tetap kita masukkan juga ketegangan diplomatik ini berkaitan dengan Board of Peace. Ya, seperti tadi saya sudah singgung, keputusan Indonesia menunda pembahasan Board of Peace itu kan bisa menciptakan posisi diplomasi yang tidak nyaman dengan Amerika Serikat. Kan kita tahu Trump seperti apa ya. Siaga satu itu menjadi bentuk dari internal signaling ya bahwa TNI siap menghadapi tekanan politik yang mungkin berubah menjadi gangguan keamanan. Jadi sekali lagi, secara historis TNI tidak pernah menetapkan siaga satu nasional hanya karena konflik yang berjarak ribuan kilometer. Kejadian Maret tahun 2026 ini, sebenarnya kalau serangannya itu dimulai pada tanggal 28 Februari ya, sehari sebelum tanggal 1 Maret, ini menunjukkan bahwa pimpinan TNI melihat level eskalasi saat ini jauh lebih berbahaya dibandingkan krisis-krisis sebelumnya dengan risiko ada spillover, ada limpahan yang bisa masuk ke Indonesia melalui jalur ekonomi, aksi intelijen maupun gesekan diplomatik tingkat tinggi. Hingga saat ini banyak pengamat yang memang belum bisa meramalkan bagaimana perang di Teluk ini akan berakhir, apakah berlanjut atau segera berhenti. Karena kalau kita menyimak pernyataan Trump yang tidak akan mengirimkan pasukan daratnya, artinya Trump itu tidak ingin melanjutkan perang. Nah, buat Trump ini kan biaya perang ini juga sangat besar. Sementara tekanan dalam negeri itu sangat kuat ya. Survei menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil rakyat Amerika yang mendukung perangnya Israel, mereka sebutnya begitu ya. Kemarin Senat juga melakukan pemungutan suara, tapi untungnya di situ Trump masih dimenangkan karena dalam pemungutan suaranya 53-47. Jadi 53 setuju dengan perangnya Trump dan sementara 47-nya menolak begitu ya. Yang sangat berat itu memang biaya besar dan tekanan dalam negeri. Meskipun Kongres tidak melakukan seperti itu, Senat tidak melakukan langkah-langkah membatasi tindakan Trump. Tapi rakyat Amerika Serikat nggak mau uang pajaknya digunakan untuk perangnya Israel. Bagaimana dengan Israel sendiri? Israel pasti tidak akan berperang sendirian tanpa dukungan Amerika Serikat. Dan yang menarik kali ini, negara-negara NATO, Aliansi Atlantik Utara, Blok Barat, yang selama ini menjadi sekutu Amerika Serikat dan juga mendukung Israel, menolak terlibat. Inggris, Spanyol, bahkan Kanada, sekutu dan tetangga paling dekat dengan Amerika Serikat juga menolaknya. Sementara dari sisi Iran, serangan drone-nya itu frekuensinya juga sudah menurun ini. Kita tidak tahu apakah ini bagian dari strategi atau keterbatasan. Jadi dia menjaga stamina-nya begitu ya, karena Amerika juga tidak menyerang lagi, Israel juga tidak. Jadi mereka menjaga stamina dan untuk bersiap-siap kalau kemudian ternyata Amerika kemudian melakukan serangan balik. Jadi sesungguhnya tanda-tandanya sebenarnya kalau kita melihat di lapangan sekarang ini mengalami deeskalasi, mengalami pendinginan. Tapi apakah akan berhenti atau berlanjut? Yang jelas ketegangan antara blok yang sekarang lebih bersifat multipolar itu akan terus berlangsung. Kendati Rusia dan Cina sekutu Iran tidak terlibat langsung, namun mereka itu tetap membantu di belakang layar. Apa yang kita saksikan saat ini memang menyerupai era sebelum Perang Dingin. Ya, jadi kita bisa sebut Perang Dingin 2.0. Sekarang sebenarnya bukan 2.0 lagi ya. Perang Dingin jilid 2 lah ya. Tepatnya kalau sekarang 5.0 istilahnya gitu ya. Ini Perang Dingin jilid 2 dengan dinamika yang lebih kompleks dan berbahaya. Kalau dulu pada Perang Dingin itu blok-bloknya kan sangat kaku ya. NATO versus Fakta Pertahanan Warsawa. Ini blok timur dan blok barat itu sederhananya ya. Sekarang persaingannya bersifat multipolar, multidimensi. Ada soal militer, teknologi dan keamanan serta yang jauh lebih serius soal energi ya. Ini yang dampaknya juga sangat berat buat Indonesia. Nah, kalau kita membaca beberapa informasi yang berkembang di media maupun sejumlah pengamat kan soal posisi Rusia dan Cina ini menarik. Rusia itu meskipun tidak terlibat langsung dengan mengirim pasukan tapi menjadi mata dan telinga Iran. Rusia memang tidak mengirim pasukan, tetapi yang mereka itu memberikan bantuan secara taktis yang sangat mematikan. Mengapa serangan-serangan dari Iran itu belakangan ini makin presisi dan berhasil menghancurkan sasaran-sasaran Amerika di negara sekutunya di sekitar Timur Tengah. Jadi Rusia itu seperti dibocorkan oleh Pentagon, itu dia berbagi data satelit dengan Iran.
Laporan intelijen menunjukkan Rusia membagikan citra dari jaringan satelit pengintai canggih mereka untuk membantu Teheran memetakan target aset-aset Pentagon di Timur Tengah. Jadi ini adalah semacam balas budi atas dukungan drone Shahid Iran ke Rusia. Ya, ini Rusia banyak menggunakan drone Shahid yang digunakan oleh Iran untuk menyerang kepentingan Amerika Serikat dan Israel ya. Ini di Rusia menggunakannya juga di Ukraina. Rusia juga membantu sistem pertahanan udara, pengiriman jet tempur Su-35 dari Rusia ke Iran itu telah dimulai awal tahun ini. Jet ini dilengkapi dengan radar yang mampu mendeteksi pesawat stealth, itu siluman seperti F-35 milik Amerika Serikat dan Israel. Retorika keras Vladimir Putin ini kan secara terbuka dia menyebutkan juga pembunuhan pemimpin tertinggi Iran pada 28 Februari lalu sebagai pelanggaran norma kemanusiaan yang sinis. Bagaimana dengan Cina? Kan banyak juga bertanya, kenapa Cina diam aja ya? Padahal Cina ini sudah lama jadi sekutu dari Iran. Pernah pada tahun sekitar, mungkin tahun pada awal tahun, akhir tahun 90-an ya, atau awal tahun 2000-an ketika saya berkunjung ke Cina, saya banyak sekali menemukan orang-orang Iran di sana dan kemudian oleh tour leader kita dari Cina disebutkan bahwa mereka itu adalah sahabat kami. Jadi banyak sekali orang perhubungan antara Iran dan Cina itu luar biasa tinggi ya. Dan Cina ini memang penopang ekonomi dan komponen rahasia suku cadang dari persenjataan Iran. Nah, tapi posisi Cina ini memang lebih ambivalen, tapi tetap krusial kan. Bantuan dia ini yang disebut sebagai under the radar. Jadi Beijing itu dilaporkan bersiap mengirim bantuan finansial dan komponen suku cadang rudal. Tanpa Cina, mesin perang Iran akan lumpuh dalam hitungan minggu karena embargo. Cina juga mengalami dilema energi. Setelah sebelumnya mereka juga kan pembeli minyak terbesar dari Venezuela juga yang sekarang dikuasai oleh Amerika. Nah, sekarang Cina itu juga konsumen minyak terbesar dari Iran. Dan kalau Cina itu nggak bisa, misalnya kapalnya nggak bisa lewat Selat Hormuz, atau Selat Hormuz ditutup total begitu ya, dia kelabakan. Tapi kan Cina sementara ini masih aman karena kapal-kapal tankernya masih bisa melewati Selat Hormuz. Nah, yang menarik Pak, per tanggal 7 Maret kemarin itu Iran dilaporkan hanya mengizinkan kapal berbendera Rusia dan Cina untuk melintasi Selat Hormuz ya. Termasuk Korea Utara juga minta diperkenankan. Sementara bagi sekutu Amerika Serikat jalur efektif itu tertutup. Walaupun ini Trump menawarkan untuk kapal-kapal dari negara-negara lain yang mau lewat Selat Hormuz itu dikawal oleh pasukan Amerika Serikat. Ya, tapi nggak gratis gitu ya. Jadi jelas ini akan menjadi sangat mahal harga bahan bakar. Tetapi Cina sendiri kan sekarang ini sedang mengalami kesulitan secara ekonomi. Dia baru menurunkan target pertumbuhan ekonomi 2026 menjadi 4,5%. Ya, ini merupakan bagian dari antisipasi ketidakpastian perang dan menunjukkan mereka bersiap untuk skenario ekonomi yang buruk. Jadi sebenarnya bukan hanya Indonesia saja ya, negara-negara besar pun juga melakukan persiapan-persiapan. Nah, mengapa kemudian ini perang kali ini kok disebut-sebut banyak yang menilai lebih berbahaya dari perang dingin lama? Ya karena sekarang ini kan ada aliansi BRICS versus NATO. Nanti kita bicarakan juga bagaimana posisi Indonesia yang ambivalen juga karena Indonesia kan bergabung dengan BRICS ya. Kendati Rusia menegaskan BRICS itu bukan aliansi militer, latihan perang gabungan Will for Peace tahun 2026 yang melibatkan Cina, Rusia, Iran awal tahun ini menunjukkan adanya koordinasi keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Faktor domestik dari Iran juga kita harus hitung ya. Wafatnya Ayatullah Khamenei itu menciptakan ketidakpastian. Kita sampai sekarang belum secara resmi mendengar siapa yang ditunjuk ya ini kan. Nah, kalau seperti ini maka faksi-faksi keras, garis keras dari Garda Revolusi itu bisa mengambil alih tanpa kontrol. Rusia dan Cina itu sangat mungkin terseret lebih dalam untuk menjaga investasi dan pengaruh mereka di kawasan tersebut kalau sampai terjadi instabilitas di dalam negeri Iran. Jadi kenapa kemudian TNI memperlakukan itu tadi memperlakukan siaga satu, saya lihat ketimbang soal BOP lebih pada tadi dampak dari geopolitik global ya. Karena keterlibatan bayangan ya, kita sebutnya seperti itu saja lah, Rusia dan Cina yang belum langsung terlibat ya. Dua raksasa ini menjelaskan mengapa TNI memperlakukan siaga satu. TNI menyadari bahwa jika Amerika Serikat membalas bantuan intelijen Rusia atau pasokan komponen Cina dengan sanksi atau tindakan militer lebih lanjut,
eskalasi pertempuran itu bisa meluas ke Laut Cina Selatan atau Samudra Hindia dan itu artinya ada di depan mata kita. Status siaga satu ini adalah antisipasi agar Indonesia tidak terjepit di antara dua gajah yang sedang bertempur. Dan Indonesia sedang berusaha menjaga jarak aman dari bloknya Trump di satu sisi dan blok Rusia Cina di sisi yang lain. Indonesia ini memang posisinya sangat unik ya, atau saya bilang ambivalen juga bergabung dengan BRICS. Itu artinya kan berhadapan dengan Amerika Serikat karena BRICS kan tadinya mau menggunakan denominasi bukan lagi dolar begitu, tapi juga bergabung dalam BOP di bawah kendali penuh dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kita memang harus bersiap ya, tatanan dunia tengah berubah dan kita belum tahu kemana ini akan menuju. Karena ketika terjadi multipolar, posisi Indonesia yang selama ini ya dia kebijakannya adalah mendayung di antara dua karang, tidak berpihak ke sana sini, itu karangnya akan makin banyak dan kita harus meliuk-liuk ketika mendayungnya. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.